Itu masih banyak asumsi orang ketika ada karya naik tuh, wah ini mah flexing, gitu kan. Nah, bagaimana cara teman-teman tuh buat menetralisir hal tersebut gitu antara karya yang dibikin dengan unsur flexingnya gitu. Kalau ngomongin flexing, ya hip hop emang flexing. Emang kayak gitu ya gayanya ya. Iya, kalau hip hop tuh emang identik flexing, Kulturnya udah gitu. Emang dia kulturnya di sana juga. Flexing tuh kan dari poin yang mana dulu nih? Oke. Misalkan dari karya tuh biasanya flexing tuh ada di MV, ada di lirik. Kalau di lirik bisa kita sebut apa ya? Bragging ya? Bragging. Bragging. Bragadesio. Itu maksudnya teh kumaha lirikna gitu. Kumaha lirik, kumaha isi lagunya tuh harus kayak gimana, dan si video klip pun menyesuaikan sama isi lagunya. Itu misalkan isi laguna cinta-cintaan tiba-tiba mau emas 24 karat jadi kan itu syiar kudu jeung elmuna. Namun misalkan syiar teh jeung elmuna Menyesatkan. urang mere toples anu kosong gitu. Iya. Jadi anggar kudu naon, kita tidak merasa kita syiar gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore-sore menuju buka puasa. Hari ini tappingnya lagi sore-sore. Nanti tayangnya mah gak tahu udah buka atau belum ya. Yes. Tapi yang pasti kita hari ini syuting lagi menuju buka puasa. Dan ngabring juga ya Dan syutingnya. ngabring juga. Benar banget. Hari ini kita kedatangan, kita akan ngobrol-ngobrol bareng yang lagi noise banget nih. Tepuk tangan buat Blazer noise. Ada yang seperti tidak setuju ya ketika dibilang lagi noise, ada yang noong di sebelah sana. Salah setuju. Ada yang noong tadi ketika disebutin si Pleasure di sini lagi noise banget gitu ya. Oke. Anjay. Gimana nih puasa hari ke berapa ya berarti sekarang? Bawa, boleh. 16 ya. Ya 16 hari dulu. 16 hari lagi berarti puasa ke-14 ya. Hari ke-14. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Puasa ya. Puasa dong. Alhamdulillah. Puasa. Anu Windra sampai hari ini can pernah batal jadi di antara opat tuh can pernah batal sampai hari ayeuna. Imam gitu. Oke. Anu yang dua tidak mengacungkan tangan. Iya. Bubur Halangan mana ge? Halangan di tengah kenaon? Halangan. Apa yang menjadi halangan ya? Ada sesuatu. Ada ya sesuatu yang menjadi halangan. Jadi aku tuh kalau puasa harus diam di rumah, gak boleh keluar. Oh iya. Kalau di luar tadi. Iya. Berarti harus dicang-cang gitu Iya, ya, biar nggak kemana-mana. Iya benar. Itu yang dua di paling ujung kenapa? Bumbunya kenapa? Aku emang kebetulan kerjaan. Apa ya? Kerjaannya di dapur kan, maksudnya. Ya. Ya, banyak bedaan aja sih. Iya, cicip-cicip. Cicip ya gitu. Icip-icip sepiring gitu ngicipnya. Iya, piring kadang. 3 piring kadang ya. Kalau yang hijau itu Jauh aja kenapa? Klasik sih lupa sahur. klasik sih lupa sahur ya. Tapi kayaknya kalau kita nggak tahu nama-nama panggungnya satu-satu gak sih ya. Kalau sama Cuno kan sama West Boy ini udah tahu kan. Jadi si West Boy ini karena ada anak-anak yang bilang di antara anak tim Suara Garut Acuna ini mirip Bruno Mars. Lu dem. Anjay. Alhamdulillah. Bruno. Ketika beres podcast kemarin di kantor ada yang bilang tapi emang mirip Bruno Mars ya gitu, makanya mungkin namanya West Boy gitu. Lebih ke Pluto ya. Pluto ya. Nah kalau satu-satu nih nama panggungnya kira-kira mau dari mana dulu? Dari mana? Dari kanan biasa nanti. Dari kanan ya, dari surga boleh. Menunya kalau mic yang pegang mic. Iya naon? Sok. Mau pas ya dulu? Enggak. Masih ada. Oke. Nama saya Viji Wizi, asli orang Garut. Asli Itu nama orang panggung, Garut. itu nama panggung. Ya, nama Ya nama panggungnya Fizi Wizi. Tapi Fizi Filosofi itu. enggak sih, kita mah keren-kerenan. keren-kerenan ya. Terus biar gampang aja diingat orang. Tapi bener sih gampang sih. Iya, Kayak Fizi. kan nama aslinya Faizal. Harus ada unsur M sama Z sama I. Vizi. Oh itu ya. Tapi bukan terinspirasi dari Kampung Durian Runtuh kan si Fizi. Biji. Oke. Saya ada jokes wae. Dakna di antara kamera jadi mepin-mepin si PG. Nah, Tapi emang lucu juga. jadi we nanyakeun mun pang itu juga mana si Jarjit. Tapi Esan gak sih biasanya ya kalau Fizi mah bestinya? Bestin aja sih. Yuk lanjut boleh. Kalau A Sinfolai.
West Boy udah mau perkenalan sekali lagi juga boleh. Nanti di akhir. Di akhir ya. Oke, kalau aku nama panggungnya Kylo. Oh iya, Kylo. Tapi nama aslinya Nurdin gitu. Oh enggak ya. Enggak, nama aslinya Firman. Kehilangan ya. Eki, Say. Eki namanya. Oke, oh namanya Kylo ya. Apa tuh Kylo? Nama bapak. Nama babe. Sumpah. Ya. Oh berarti ayahnya termasuk yang oke ya namanya Kylo guys. Enggak, namanya cuman Halo. Oh. Aku di rumah suka dipanggil Kai. Udah bingung cari nama. Kebetulan suka Star Wars juga. Laki nonton Star Wars ada Kylo Ren, ya udahlah pakai aja lah. Oh, aku pikir nama ayahnya Kylo. Itu dia berarti emang. Cocok lah. Aku pikir nama ayahnya Kylo. Kalau nama ayahnya Kylo berarti termasuk yang lumayan gaul ya nama Di ayahnya. kalangan Iya itu. nggak sih? Nah, itu nama-nama Ya. AKA aja bapak-bapak pada zamannya. Iya. Apa mana sih anak coba? Doni bapak. Karena kan bapak-bapak zaman baheula mah geuning sok Landiana gitu nya. Babi Asep. Di Landiana aya teh Landiana di lembur. Asep. Asep Palon, Bang Asep. Sama beda macam Oh, Babi. nya. Asep namanya orang. Dia tuh bukan dia Sebenarnya bukan bapak teh sih, Bang. Introvert euy. Sebenarnya bukan bapak teh sih. Sebenarnya waktu itu nangan baru dakna. Oh, iya, nangan. Makanya. Kalau terakhir kayak kita nggak usah sama Cun aja. Nama panggung Kid Sace, Kid Sace. terinspirasi dari ayah juga karena ayah namanya Usep. Apa tuh? Kid Sace ke Usep ya? Kenapa Usep jadi Kid Sace tuh? Enggak sih sebenarnya ya sama juga EKE juga. Oh, Jadi oke. EKE-nya Sace. Oke, berarti dipanggil di panggung Kid Sace gitu. Ya kalau Kidnya bukan karena anaknya Anak Sace, kecil. bukan. Cuman karena suka Kid Cudi. Suka apa? Rapper Kid Cudi. Oh, iya ada role modelnya berarti ke sana ya. Oke. Yang terakhir nih, yang paling sering. Oh iya ini. Halo, assalamualaikum. Aku namanya West Boy. Namanya West Boy. West Boy. Oke. Nah, tahu lah. Berapa jenis yang udah dibawa ke sini? Berapa jenis? Udah cupang. Enggak. Aku mah orangnya baik. Aku orangnya Ya, ya. baik. Ya itu pokoknya aku namanya West Boy. Kadang West Boy, kadang Cuno. Cuman orang-orang kenalnya tuh Cuno gitu. Iya. West Boy itu di atas aja, di atas panggung. Di atas gitu. panggung aja ya. Iya, di atas. Ngomong agorau kemacun. Kompak. Memang itu memang udah jadi kebiasaan ya kayaknya. Biasa. Tapi Cuno nama asli ya? Bukan. Bukan. Atau tadi nama panggilan dewa? Nah, panggilan itu nama panggilan. Asli Itu nama berarti nama KTP tuh Widi. Widi. Oh, Jauhnya. tahu. Widi Kacuno. Ka West Boy. Kadang sebut kadal mun di dia. Karena kadal. Kenapa? Nah habis kadal sih. Iya we kaciri gitu. Jadi gitu. Berarti Kaciri. berdasarkan lu like gitu ya keciri jadi kadal. Tapi ngomongin tadi kan Best Noise lagi naik daun banget nih ya. Dari mulai Garut Candunya terus sekarang juga nggak berhentinya produksi lagu banyak banget. Itu tuh kan konsepnya kadang si Pleasant Noise ini kan kru ya. Berarti nggak harus selalu berlima rilis lagunya tuh kadang kayak kemarin juga yang si Barudak itu cuma berdua ya. Cuman Akailo sama AB ya. Enggak dia. Sama juga. Maaf ya. Dia sama Ayo. Dan itu tuh berarti ketika kalian pengajuannya aku pernah nanya ke Acono juga kayak gimana tuh pengajuan Gimana? bikin lagunya tuh si lagunya. Oh, enggak Keputusan. Ya formal sih ya. Jadi ke Mas. Enggak, jadi gini. PP. Enggak, pertama sebenarnya kalau yang lagi pengen bikin lagu, punya project, tinggal bikin aja Oh, jadi tinggal bikin aja gitu. Cuman kalau yang kemarin nge-mapping juga. kalau yang kemarin tuh udah emang udah terkonsep itu emang. Oh iya oke. Dari Garut yang Dunia terus ke Barudaus, terus ke Tetes Sunda. Terus nanti ada Oh next itu lagi. emang udah dipikirin tuh. Udah. Timeline-nya. Udah. Oh iya, itu udah kemarin ada juga konsep. baru naik ya, yang baru-baru ya. Iya itu single aku itu. Itu berarti tapi masih Pleasant Noise Crew juga. Enggak itu. Oh enggak, berarti itu mah aku sendiri Ah, gitu ya. itu aku Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Di luar Pleasant Noise juga nggak apa-apa ya. Diperbolehkan. Nah ini kita ngomongin sedikit ketika teman-teman udah naik nih ya. Berarti kan secara nggak langsung di Instagram followers naik. Nah betul. Cewek-cewek yang adanya makin banyak ya. Yang like Insta Story, Ya, yang bener, tapi komen. kalau bener tuh. Nabut kai. Nabut ka orang. Isinya aja banyak. Yang lain. Ya, juga banyak kan yang ada yang Banyak, cewek-cewek. Pasti. Yang ngechat cewek banyaknya. Mana? Nagih hutang mungkin cenah.
Ya maksudnya ketika banyak nih udah mulai banyak yang memperhatikan teman-teman Placer Noise juga ya, otomatis harus bisa memilah dong ketika mau posting sesuatu sekarang, ketika perbedaan yang dirasakan ketika sebelumnya dan si Garut Jangdunya ini meledak, apa yang beda yang sedang dirasain. menjadi role model di Jadi harus apa ya, lebih memperkuat personal branding aja sih. Iya, personal Biar nggak kayak sebelumnya kan. Emang sebelumnya gimana tuh? Ya raw aja Udah gitu kayak- ya. Biasa we baru daus gitu. Biasa ya, oke. Ya itu mah kudu rada ya era di pelong tak. Tapi kadang kalau di aku sih gak ada perubahan, cuman kayak lebih kayak Lebih ngerem merenya. lebih bijak lagi gitu, Oke. gitu sagawaya gitu. Gak sagawai ngabalasin DM cewek yang masuk gitu ya. Ya itu sih. Iya, berarti ada beberapa hal yang jadi dibatasin ya. Lebih di virtual. Iya. Tapi Hitler mati di Garut. Hitler Oh, Hitler, oke. Hitler Kalau Eki Apaan? postingannya jadi gimana Ki? Sama sih gak ada yang berubah sih teh. Masih urakan berarti. Ya masih apa ya, masih raw aja kalau aku. Kalau teman-teman yang lain udah kayak mikirin kayak personal brandingnya harus gini nih. Kalau aku pribadi enggak sih. Tapi ayo udahlah, posting yang aku mau aja. stay in karakter lah pokoknya. Stay in karakter. Oke. Ya, Tapi karena stay in karakter juga itu personal brand. iya, termasuk personal branding juga ya. Tapi kadang pernah nggak sih ngerasa ketika udah ngepost, aduh anjir yang ini mah like-nya sedikit lagi, terus jadi ngerasa kurang ini gitu ketika ngepost. Tergantung niatnya sih. Tergantung. Tata bagus termasuk Iya. kalau mulai bagus. Dari awal juga ada tepat uli gitu rek aya nu resep aya nu teu. Oh iya. Cuman sekarang harus dibikin lebih menarik kali ya. Intinya mah kita nothing tulus lah Ya ya. karena orang juga udah nungguin, orang juga udah notice ya. Pada akhirnya kita juga harus bisa menyesuaikan market. Iya sih. Ya kecuali Nah, ini kalau pas-pasan sebetulnya secara apa namanya mau coba masuk itu karena hari ini kita agenda Ramadan full gitu ya si podcast ini. Masya Allah. Jadi bakal rada-rada semi-semi bahasan agama gitu. Tapi iya labet hampir batal. Nah, Kumaha ieu teh? jadi hampir batal. Kita masuk ya. Judul Oke. hampir batal di sini. Masa ada yang tinggal aja. Bukan cuman ngomongin hampir batal teh karena lapar, Benar. karena kagoda atau dan lain sebagainya. Tapi jika tadi pertanyaan-pertanyaan yang sekarang mungkin akan ditanyakan juga. Pertanyaannya nu hampir batal apa kumaha? Nah, itu. Pertanyaan hampir batal. Contoh, Pertanyaan nanti pirata. jika kadang teh. lamun misalnya orang ayeuna ieu ngaposting sesuatu tadi kayak ngomongin postingan ya. Tujuannya hayang iku macarana kudu nomor hiji ya. Jadi ada sifat anu pengen jadi sebagai lah. Apakah kita ngabatalkeun teh bukan niatnya gitu teh gitu tah. Tertulus dan lain sebagainya. Nah, hal kayak gitu yang mungkin akan lebih banyak dibahas Oke. di hampir Benar. tadi. Betul. Hampir batal. Gitu. Benar, karena kalau kita ngomongin Placer Noise siapa yang nggak tahu ya sekarang mah sama Placer Noise ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Di Garut tapi. Di Garut. Tapi kan kita nggak tahu, Amin. iya kan? Tapi sempat lihat di apa info-info mah kayak ada beberapa kota juga yang pengen bikin inspirasinya dari Garut Jangdunya. Oh Iya kan? Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Ya kayak kalau kata Mang Asep mah jadi pematikna Sunda Wave katanya. Iya, benar. Jadi pemantiknya ya. Tong arera jadi orang Sunda lah. Keren. Orang Sunda teh gaul men. Betul. Betul. Iya, kayak tadi tuh yang si hampir batal yang dibahas ini kan jadi salah satunya juga ketika Placer Noise ini kan naik daun meledak. Tentunya ada hal-hal yang ngerasa wajar gak sih ketika anjir aing terkenal nih gitu, ada hal yang jadi pada tahu, maksudnya kebanggaan di diri sendiri juga kan, maksudnya ada kebanggaan itu. Nah di hampir batal tadi kita mau bahas apakah hal-hal tersebut tuh gimana ya, Ya. di hampir batal nih berarti kan jadi konten kreator juga ya secara nggak langsung gak sih kalian Aku tuh? mau nanya duluan ke teman-teman. Apa tuh? Nah, ini berkaitan dengan karya yang dibikin oleh teman-teman Placer Noise. Nah, ini sesuai dengan tema yang sempat kita buat sebelumnya. Di sini kita mau coba untuk bertanya, apakah karya-karya yang dibuat gitu ya dari teman-teman Placer Noise, ya apa yang awal kan nama Garut banget gitu ya, Garut Jangdunya dan lain sebagainya gitu yang kita tahu. Nah, bagaimana cara teman-teman itu mencoba untuk memilah, karena kan sekarang itu masih banyak asumsi orang ketika ada karya naik tuh, wah ini mah flexing gitu. Nah, bagaimana cara teman-teman tuh buat menetralisir hal tersebut gitu, antara karya yang dibikin dengan unsur flexingnya gitu.
Oke. Kalau ngomongin flexing, ya hip hop emang flex. Emang kayak gitu ya gayanya ya. Iya, kalau hip hop tuh emang identik flexing, Kulturnya kita udah bragging. gitu. Emang dia kulturnya di sana juga. Cuman balik lagi yang dipamerin juga apa? Iya. Jangan yang kosong juga yang dipamerin. Apa tuh? Karena apa tuh? Karena ya kalau ngomongin flexing ya, flexing kita mau flexing duit kita nggak punya. Kita flexing mental sama spiritual aja gitu maksudnya. Anjing sarua miskin banget. Kita mau flexing duit gak punya iya. Jadi ngajak sih. namun Ya. kalau dari saya mah gini, flexing tuh lihatnya dari poin yang mana dulu nih. Oke. Misalkan dari karya tuh biasanya flexing tuh ada di MV, ada di lirik. Kalau di lirik bisa kita sebut apa ya? Bragging ya? Bragging. Bragging. Ada show. Bragadesio itu maksudnya teh kumaha lirik nah gitu. Kumaha lirik, kumaha isi lagunya tuh harus kayak gimana, dan maksudnya teh si video klip pun menyesuaikan sama isi lagunya. Itu misalkan isi lagunya cinta-cintaan tiba-tiba mau emas 24 karat jadi kan gitu gitu. Atau bawa beras di sini? Ya kan, Itunya itu gitu kayaknya. enggak kan ya? Tergantung konteks karyanya tuh seperti apa gitu. Flexing bisa disebut flexing atau enggak tuh di sana gitu sebenarnya. Malah sebenarnya yang jadi bikin naik itu sih lirik-lirik yang secara nggak langsung mau membanggakan dengan si flexing itu ya nggak sih? Iya. Kayak part-part itu kan yang bikin naik. Terus kayak kita kan pakai bahasa Sunda, kita flexingnya di sana bisa aja gitu maksudnya. Iya, Teh orang flexingnya di sana, tapi mungkin dari beberapa orang tuh ada yang perspektifnya, sudut pandangnya tuh beda dari kita gitu. Iya. Cuman Pemaknaannya beda-beda ya. Gimana yang mendengarkan juga dan mungkin teman-teman Iya, juga betul. ada tujuan tertentu untuk menciptakan lagu tersebut. Tapi ngerasa nggak sih ketika terkenal sekarang ada privasi jadi terganggu gitu enggak, atau tetap membatasi si privasi tersebut yang nggak sampai keluar? Tetap dibatasi sih. Dibatasi. Karena sebelum terkenal pun udah dibatasi. Sampai dibatasi ya si privasinya sebelum terkenal. itu privasi nu kumaha itu. Ya maksudnya orang tidak terlalu mengumbar kehidupan personal di sosial media. Oh iya. Iya, kehidupan personal yang kayak gitu ya. Karena nya balik deh nya kehidupan real life sama di sosial media tuh jauh sih sebenarnya. Kayak mungkin orang tahu kita di sosial media, wajir rapper gitu, so cool atau kumaha. Ya kalau ketemu asli mah sama orang-orang yang terdekat, Nyakir. ya balik lagi ya di Instagram tuh jualan gitu. Di sosial media tuh jualan. Menjual. Tapi ya. sokul nama ayahnya Sokul di nama ayah. Oh, iya, Tetap ayah di nilainya ya. Cowok-cowok dingin teh. Hari lagi makan karakternya. Lagi ngabalaga mah di Dari rumah ditunggu saya. setelan pabrik. Dari rumah saya baru. Berarti BTS. Biasa mah balaga tapi sopan tehnya. Iya. Malah tapi tertib. Akhirnya tadi setelah kita ngomongin poin flexing tadi betul kata Cuno, kita mau lihat dari poin yang mananya ya. Betul. Tadi ada dari lirik, dari MV, kalau misalnya dari pengkaryaan si rap ini. Nah ini berkaitan, ini balik lagi ngobrol ke Ramadan ini. Unsur ibadah atau dakwah. Nah dari pesannya sendiri, proses pengkaryaan sampai hari ini sejauh mana menyelipkan unsur-unsur dakwah atau unsur-unsur mengajak lah Ya. atau bahkan karya-karya yang akan datang atau gimana, mungkin boleh diceritakan dari para mantan. Apa kan? Kalau para martama sih sebenarnya mah lebih Bukan. ngomongin isu Isu yang emang ekstremis lah ya, ekstremis ini. lah. Ya ada beberapa lagu punya teman-teman juga yang emang kita tuh nyelipin unsur spiritual agama gitu, karena keren juga menurut aku pribadi, itu keren gitu. Kayak being Muslim is cool man. Jai. Dave. Ya karena baca juga ya, baca syair-syair Sufi kayak Jalaluddin Rumi lah. Karena di syair-syair itu pun menyentuh gitu ya. Kalau dibikin lirik teh ya, apalagi hip hop gitu. Hip hopnya kan selalu ngomongin lirik yang harus nyampe. Coba diselip-selipin syair Sufi teh, oke, ternyata pada akhirnya dipakai lah. Kadang di tiap cara penulisan barudak di tiap-tiap orangnya beda-beda gitu. Iya, punya apalagi di masing-masing gaya- lagu yang gaya- Garut Jangdunya ya. Oke. Jadi kayak si Isa lebih ke Sufi gitu, lebih ke syair-syair gitu. Aku referensinya Referensinya. di syair-syair. Iya. Dan itu emang kelihatan banget di salah satu lagu yang semuanya ada yang kayak Garut Jangdunya kan beda-beda ya. Oh, part ini kayak gini, part ini kayak gini. Walaupun
aku nggak ngerti ya, maksudnya bukan sebagai yang ahli di bidang itu, tapi kerasa bedanya. gitu ya. Kerasa bedanya. Dan kita tuh ngomongin itu tentang kontennya, sebenarnya kontennya ajang syiar atau ajang pamer sih sebenarnya gitu kalau masuk ke Islam. Gini ya, kalau misalkan syiar kudu jeung elmuna. Iya. Namun misalkan syiar teh jeung elmuna siga naonnya Menyesatkan. urang mere toples anu kosong Ya, gitu. ya. Jadi anggar kudu naon? Oke. Kita tidak merasa kita syiar gitu. Meskipun kita juga menyisipkan lirik-lirik yang bisa dikatakan spiritual atau agamis gitu ya. Tapi juga riset. tapi- Gak asal Gak gitu. asal ya. Ya, karena Asbun lagu ya. kita pun harus dipertanggungjawabkan. Iya, benar. tapi niatnya kita teu syiar karena syiar mah emang maksudnya teh kudu jeung elmuna nya orang memberi di nu lirik Entertain gitu ya. kita ngasih pemahaman sesuai dengan apa yang kita tahu gitu. Iya. Itu segawaya fes atau naon gitu segala macam, tapi pas ketika ditanya ke nu ahlina gitu gitu maksudnya. Enggak, iya. Jadi Biar gak kosong juga. Menghindari hal begitu. Karena kan banyak gak sih sekarang kayak maksudnya konten-konten kreator yang hanya pengen kelihatan di sosial media aja ya nggak sih? Ya. Kayak kadang mereka bagi-bagi tapi ternyata itu cuma di Off video cam mah ditarik off deh cam duitnya ada. tuh, Kayak gitu. gitu kan Ayo, banyak. ayo, Iya. Ya, Bagi-bagi Rame kemarin. bagi-bagi duit ya kontennya, tapi off cam. Diambil lagi uangnya. Atau enggak mau ngasih iPhone ternyata pas oke dikasihnya cuma Oppo gitu. Diambil lagi iPhone-nya. Ada yang kayak gitu banyak. Sekarang gitu. Dunia sosial media. Iya, di betul, sosial dunia media sosial ya media, banyak skripnya ya. Ya betul. Tapi Banyak ngomongin soal efeknya. skrip tadi penasaran nih. Coba ulik dikit kalau dari Apizi itu tadi Sufi ya, itunya referensinya kalau bikin lirik. Kalau yang lain itu kan beda-beda tuh. Beda-beda. Nah, gimana tuh? Boleh dong dari Acuno mungkin referensinya kalau bikin lirik gitu. referensinya kalau bikin lirik kumaha Biasa barudak biasa. Hampir batal. Hampir batal itu. lirik mah biasa di pengalaman pribadi sih. Tidak melulu harus ngambil atau kutipan dari Sesuatu gitu ya. gitu. Enggak kadang teu kudu melong ti batur lah. Pengalaman. Ngaca diri sendiri oke Oke. banyak gitu. Teu kudu ningali di batur gitu. Oh berarti banyak ya pengalaman hidupnya ya? Banyak. Oke. Banyak. Banyak. Kan tadi secara umur kan. Banyak juga umurnya. Secara Iya, umur iya. juga. Mana? Ngaca ka diri kayaknya guys banyak gitu guys. Loba kata-kata aja sih goreng gitu. Ngajak gitu. Lucu sih. Lebih kadinya sih. Lebih ke pengalaman Si pribadi, goreng. lebih ke naon gitu nya. Ya pokoknya kebanyakan alamun abi pribadi mah kebanyakan di pengalaman pribadi sih. Kemarin Cuna mah based on true story Based lah. on true story ya. Cuma rada dipoles. Yang pinggirnya Dipoles. Kailo. Lebih ke kayak enggak sama sih, enggak spesifik harus kayak ini, harus kayak itu, harus kayak ini. Lebih ke ya ngalir aja gitu ah. Kayak misalkan sesimpelnya pengen curhat nih, kadang kan kita nggak apa namanya, Ini kalau ayah kamera udah gak bisa kesukaannya. nggak pengen curhat, cuman nggak ada orang yang mau denger gitu. Ya, dituangkan lah di sana. Misalkan lah sana maksudnya dengerin beatnya doang, terus keluar spontan aja. Oh gitu. Itu sih ya. Oke. Oh, iya. Curhat ya berarti ya. Lebih ke curhat berarti ya sebenarnya. Sama sih lebih ke curhat gitu, lebih ke Hutan. pengembangan diri gitu, spiritual journey kayak gitu. Jadi jernih, oke. Oh ya. Oke, karena dari tadi kita ngomongin masalah pamer ya, apa sebenarnya menurut pandangan Islam kayaknya kita nggak abdol ya di hampir batal ini, kita nggak nanya. Karena kebetulan dilihat-lihat di sini udah full banget kursinya. Biasanya Ya. kosong nih kursi satu. Biasanya ada kosong satu. Cuman kebetulan hari ini ustadznya itu lagi ada agenda mendadak. Jadi kita telepon ustadz yang kita kenal. Kita punya ustadz yang ini ahli agama ya, Ahli agama, yang paham banget Ya. tentang agama gitu, yang akan kita tanyakan seputar tadi, seputar syiar gitu, seputar syiar Islam di konten atau Nah. hidup bermedia sosial lah ya, Betul, pada betul, akhirnya betul, gitu betul, kayak betul. gimana. Nah kita udah terhubung nih sebenarnya. Boleh, kita langsung aja. Kita langsung aja. Oke, ini kita sudah
Oh, mute itu. Oke, ini kita harus mute dulu, Cenah. Oke. Ini udah aman-aman. Oke, ini kita udah terhubung sama salah satu ustadz. Ustadz apa ini ya? Ustadz Ahmad yang profilnya Naruto. Wibu. Iya. Halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Halo. Gimana nih? Halo Pak Ustaz. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kira-kira kenal dengan Pak Ustadz? Iya, Ustad, betul siap. Yo, Pak Ustad, nggak kedengeran, nggak suaranya nggak jelas. Oh, ininya yang di mute. Halo? Halo. Gimana tuh? Halo, cek. Halo. Halo, nggak jelas. Oke. Pak Ustadz. Iya, jelas yuk. Oke. oke. Yuk. Merah ya, yang Raden Retina. Ini kita udah bareng teman-teman Placer Noise yang lagi noise banget nih, Pak Ustadz. Gimana nih? Oke, mau kita lanjutin telepon sama Pak Ustadznya? Oke. Halo? Halo Pak Ustaz. Halo. Iya, halo. Nah. Nah, Pak Ustaz, kita sekarang lagi sama teman-teman Pleasure Noise nih Pak Ustaz. Iya. Jadi gimana, Kang? Katanya Afizilisi ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Jangan lupa beli tanah, beli sawah, sama beli. Oh ya. Amin Pak Ustad. Jangan lupa beli apa? Beli tanah, beli sawah. Amin Ustad. Ustad amatnya ya. Weh, Kalahin nama Tri. kemana Ustad tidak hadir? Salam malam ini ada di Depok. Ada tidak. Oh, insya Allah malam ini akan ada menyusul Kenal ya. tuh Ustadnya. Oh, katanya kenal ternyata. Baru daugsnya. Masih baru daus ya Baru ternyata. daus kan? Nah, itu bagaimana tanggapannya? Ya, mau bertanya Pak Ustaz. Tanya catatannya ini Ustad ini nanyain soal apa? Siar ya. Siar ya, konten sekarang Pak Ustaz. Karena kan Pak Ustadz si Pleasure Nice ini lagi naik daun banget nih ya, lagi melejit tinggi gitu. Amin. Gimana nih supaya teman-teman, apakah teman-teman yang di luar sana juga yang mungkin di bidang konten kreator atau kayak gimana supaya bisa ada batasan-batasan tertentu nih ketika bermedia sosial, terus membedakan mana yang akhirnya isinya itu untuk sharing sesuatu entah entertain atau ilmu atau kayak gimana supaya terjauh dari kata pamer gitu Pak Ustadz. Oke, jadi supaya terjauh dari kata pamer ya. Pamer ya. Jauhin aja dari pamer ya. Sebelum jauh dari. Jelas ya? Jelas. Halo, jelas kan? Aman. Jelas kan? Aman jelas. Aman lanjut. Aman lanjut. Jadi sebelum jauh kita membahas mengenai syiar pria di sosial media itu kita bahas dulu ya itu apa, terus pamer itu apa gitu ya. Karena kalau dalam pekerjaan hati itu salah satunya pekerjaan hati ya. Jadi selain pamer tuh ada ria, ada ujub, ada takabur. Oke. Ini salah satu pekerjaan hati, tindakan tercela Islam. Jadi kalau ujub itu artinya ingin dipuji. Kalau ujub itu jadi kagum pada diri sendiri dan lupa bahwa semua dari Allah. Sementara untuk pamer sendiri itu bahasa lainnya, bahasa Arabnya itu sum'ah ya, yang artinya itu ingin didengar,
itu atau pamer. Kalau ria, ria ini definisinya mencari kedudukan di hati manusia dengan pada Allah. Nah, dalam konteks syiar dan dalam konteks syiar di sosial media, batasnya sampai mana agar tidak disebut ria, ujub, pamer, batasnya yaitu sampai pada kemampuan diri dan realisasi dalam kehidupan. Kemampuan diri artinya kudu aya ilmuna. Kedua, apa yang kita dakwahkan tentu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak dalam branding publik dan branding diri sendiri atau branding di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak di situ. Makanya kita harus tahu batasan diri kita, yaitu batasannya syiarnya itu harus sesuai dengan kemampuan atau ilmu kita. Yang kedua, syiarnya itu harus juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak berkedok munafik, agar tidak berkedok ingin dipuji. Seperti itu mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Bisa dipahami Pak Ustadz. Bisa sekali ya. Jadi ternyata syiarnya itu nggak harus selalu di media sosial aja, tapi di kehidupan sehari-hari juga ya. Untuk bersyiar mah sebenarnya begitu. Aduh, terima kasih sekali Pak Ustadz sudah berbagi ya, Pak Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Jangan lupa beli tanah, beli sawah. Jangan lupa beli tanah. Jadi kan tanah yang sama. Amin. Tapi amin. Ya. Tapi amin. Kayak ngobrol deh. Tapi itu kenapa sejarahnya bisa beli tanah, bisa beli sawah? Kita kemarin ngobrol. Oh, kemarin ngobrol. Ya bukan duit 2M kemana kan? Beliin tanah jeung sawah. Tapi aku kan dari sepada sebelum beli tanah sama sawah, sumbangkan dulu ke yang ini. Mending injemkeun gitu ya. Injem duit biar ngarinyem duit teh. Boleh ditagih yang injem duit. Kata gogoda oge. Gogoda tapi nya nu penting mah mampu lah gitu. Oh, anu nginjem berewe mampu alhamdulillah. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul, masya Allah. Bila mau balik-balikan wae kumaha? Itu. Balikan wae nya. Nggak salah tahu diri gitu. Harusnya kita ajak dia ke dalam frame ya. Harusnya ya. Mau masuk? Abi? Oh enggak ya. Antum cenah kitu eta mah. Cenah ganggu we. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu tugas dia tuh apa sih di Plaza? Dia tuh produser. Produser dia. Yang tukang nyepetan si Kelo. Iya. Tukang bully si ya. Kelo. Berarti di Plaza ini yang paling sering dibully Akailo. Duka urang barunya. Kayaknya muka-muka dia paling pembuli gak sih? Paling orang mah PDS. Oh, netral. Vibes pembuli mah itu tuh suka bully mah biasa. Oh iya. Oh, itu suka bully. Tapi dari mukanya enggak ya? Wah, Tapi kenapa pemuda? Nah, tapi kan tadi kan budak detik mah kitu ocon. Tapi ngahareuna kolot itu. Ngahareuna kolot. Oke. Ocon biasa. Ocon biasa. Tapi biasanya mah lembut sih. Kan efek lah gitu. Tapi Tapi pelajaran Mas untuk di Ramadan kali ini agenda iya benar. Mana tuh? Sok Cun. Oh udah. Agenda Mandung. Agenda manggung di bulan Ramadan tuh berapa kali ya? Cuman nggak sesering bulan kemarin. Iyalah. Kita lebih aktif di produksi ya. Lebih ke produksi. Kita mungkin dalam dekat-dekat ini kita akan rilis beberapa track juga. Oke. Ada kita karena tadi bahasannya syiar melalui karya atau itu ya itu. Mungkin ada salah satunya di lagu yang Eid Mubarak ya. Ditunggu lagu Eid Mubarak. Ini udah boleh di-spill ini udah. Lagu Eid Mubarak apa? Udah boleh di-spill? Udah boleh di-spill? Boleh. Judulnya Unggul Mangan lagu. Enggak sih, Kita dengarkan lagunya. emang si lagunya tuh emang udah dirilis. Udah 2023 ya?
Tapi Tiga. ini versi Versi barunya. versi remake namanya. Remake ya. Mubarok. Ed Mubarak Jadi di remake remake version ya. remake Iya, version. remake Oke. version. Iya mah iya lebaran gitu ya Mubarok apa berarti? Ya. Ya mau Iya, mungkin ya, lebaran. mau Iya. mungkin kurban ya, Say. Imlek sih aslinya. Mubarok gitu. Si Imlek judulnya tuh emang arahnya tuh ke sana. Cuman kita di kalau aku ya di lirik tuh kita bolak-balik. Aku tuh bolak-balik. Ada pas kita Ramadan, sebelum Ramadan sama sudah Ramadan. Ya. Oke, Kalau oke, lirik oke, aku sih ngebahas itu. Gitu. Oke. boleh dibacain liriknya. Oh. Boleh kalau mau banyak, Sal. Dari masing-masingnya pasti menyumbang lirik juga dong di Iya, Mubarok. iya, Dan itu semuanya ya ikut. Saya cuma berempat. Oh, berempat. Si Abega ikut. Karena waktu itu belum join ya pas yang Eid Mubaraknya atau Iya, Eid Mubarak yang pertama dia sama dia. Versi pertama tuh aku yang gak ikut, dia yang ikut. Nah, Oke, nah yang remake Oke. baru ikut. Jadi pergantian pemain. Oh, oke, pergantian ya. Atau jangan kalau misalnya belum boleh spill lirik secara gamblang, apa yang mau disampaikan ya dari masing-masing lirik yang dibuatnya? Dari Tapi sih boleh. Kalau Mubarak ini ya dia. kalau soal track sebenarnya secara keseluruhan lagu ini mah ya arahnya ke Ed Mubarok. Cuman kalau di verse masing-masing aku lebih nyeritain soal perjalanan spiritual 30 hari di bulan Ramadan menuju hari kemenangan. Oh, memang itu ya. Jadi tupoksinya memang di situ ya. Memang dari liriknya. Memang itu banget, emang itu banget. Memang. Insya Awas Allah. boy. Kalau di lirik aku mah lebih ke Tadi bolak-balik tadi. kayak setelah kita masuk Ramadan tuh kayak pintu maaf tuh terbuka lebar gitu. Ya. Terus kita tuh kayak dipeluk erat untuk kayak mana ya? Balik dulu deh. Sebulan wae mah lah ya. Lama itu. Bisa Tapi dikatakan amin seterusnya kan. Iya, wah wah dipotong. Oke. Bisa saya. Kan di 1 bulan kan. Ya bisa wae dari suatu kebiasaan itu jadi tuluy gitu maksudnya. Iya. Amin. Dan masuk ke bulan Ramadannya kita mengubah diri. Setelah beres Ramadannya kalau di lirik aku kayak sedih aja gitu. Kayak sedih mungkin untuk orang kalau ngerasakan menurutnya Iya. mungkin orang lain juga ngerasain gitu. Iya, ketika berpisah ya sama si 30 Setelah hari itu. berpisah di Ramadan tuh Ada tisu. berpisah sama Ramadan tuh kayak Pasti nyeri hati kayak gitu. Iya. Tapi Ada feel yang hilang ya. Tapi setelah itu sedih tapi senang gitu. Karena kembali ke kita. Iya. Tapi secara personal pernah mengalami rasa sedih itu secara personal ini mah. Keluar Pasti. dari Ramadan. Selalu gak sih ya? Pasti, Selalu gak sih selalu setiap itu, orang. 2 tahun terakhir setiap mau lebaran teh kayak anjir puasa beres asa kudu nama euforia gitu nya lebaran tapi ya juga anjir beres gitu sedih kudu numan satu deui Sedihnya. sedih Dan kita nggak tahu akan nyampe atau enggak. Tahun baru nyampe atau enggak gitu. Iya, benar. Ya itu lebih ke sana sih kalau Deep juga ya. mau nyen atau nama di bere teh aya Nah, eta niatan misalnya nyen atau na pas di bere THR Orang masih silaturahmi nah. Silaturahmi dengan siapa silaturahminya? Keluarga. silaturahmi temenang THR ge anger atau mana mah Bonus. Nanti kita kan bakal bahas THR ya. Oke. Kalau Akai. aku sih lebih lanjutin ke dari first dia. Maksudnya dari Isal ke Westboy menceritakan tentang perjalanan spiritual 30 hari. Nah, aku setelahnya apakah benar kata Teteh tadi apakah tahun depan kita bakalan Ketemu nyampe nih? lagi. Jadi mencoba be a better man aja di sana. Oke. Kalau dari Dede gimana Dede? Ya menjadi diri yang lebih baik aja sih. Jadi buat lirik di aku mah itu buat aku juga sendiri gitu. Jadi buat pengingat juga buat aku. Insya Allah Lebih banyak ya. syukur atau Tapi jujur, selama beberapa hari di sini kan bertemu ya sama tidak terlihat seperti itu orang. Oh ya jelas. jelas Tidak terlihat. akan topik biar Terus di lagu ini tuh ada sesuatu hal yang spesial. Apa tuh? Ada sesuatu hal yang spesial kayak
ada kutipan dari guru ngaji kita. Pak Ustadz Ahmad. Bukan. Itu Dari- mantri Oh, Mantri. Dari siapa boleh? Mana? Kamera sana. Oh ya, dari Habib ya. Oh, dari Habib. Habib minta masukin beberapa kalimat dari dia. Satu kalimat. Ada satu kalimat dari Habib itu nambih pancaraksa kemuliaan pitulung memaha kawasa. Cuman karena biar kebutuhan lirik ngeraim, jadi kita ganti yang numaha kawasana jadi Gusti, karena maksudnya tidak merubah makna gitu. Iya. Masih sama gitu. Dan alhamdulillahnya teh, ya semoga berkahnya lagunya. Amin, mudah-mudahan. Semoga bisa diterima gitu. Oke. Tapi udah ada tanggal rilis belum? Tanggal rilis sih belum kayaknya. sebentar lagi Oh, coming soon pisan ya. Coming soon Coming pisan. soon pisan. Di Antos saya pokoknya main. Oke, selain agenda itu agenda yang terdekat nih yang yang paling terdekat kita bakal terbang ke Malaysia. benar kita tuh sebenarnya deg-degan banget nyesuaiin jadwal sama Placernas karena kan mereka udah mau pada terbang-terbang nih ya. Afizi udah mau menyampaikan udah mau nyamper si Ehsannya gitu ya ke Malaysia. Ketemu Filipin di sana. Sebelum kita cerita nanti kalau saya terbang ke Malaysia, saya mau merekomendasi ini buat Apa tuh? teman-teman Besar Noise. Ya. Buat nanti kan harus turun nih ke Malaysia, kan harus outfit dari atas bawah tuh harus benar-benar termasuk udah dipakai tuh sama yang pengunjung. Ya ada kacamata dari kaca soca. Oh, dari Betul. Ini rekomendasi sekali. Kenapa, Wak? Karena ini kebanggaan orang Garut juga. Ini asli brand lokal dari Garut. Bisa ya. Bisa kali kaca soca ya support. Bisa. Pakai kaca soca. Dan itu ada yang spesialnya karena mereka punya part kacamata yang ngejual nama-nama kecamatan Kabupaten Garut. Iya. Yes. Ayam meureun haur panggung. Itu desanya saya. Itu desanya. Tarogong Kidul. Tarogong Kidul. Tarogong Kidul kayaknya ada. Tarogong Kidul Kadungora apa semua ada. Tapi Pamurihan. mah yang request eta haur panggung mah keren. Khusus untuk Vizi-Vizi gitu ya. Haur panggung berasal ya. Soca featuring Boleh dan yes betul, dan tentunya juga selain kekerenan dari fashion dan lain-lain kayaknya biasanya rapper-rapper tuh garandeng gitu ya, tas apa gitu celananya gitu kencerang kencering gitu ya, kencerang kencering ini juga bisa kencerang kencering nih. Nih salah satu aksesoris dari Mote Group juga nih ada MT Group. Mote. Ya, gaul ya Mote boleh dijual ini apa gimana? Dibere. Untuk Ini kan merchandise berarti. Iya, itu salah satu merchandise. Aksesorisnya juga dari Ini. Mote, salah satu Oh guys, aksesoris. nah merchandise Iya. Mote. Gaul. Kuabe, Serius belum? Kuabe cana ke Malaysia. Oke, pas kebetulan kita tuh ngajak ngobrolnya dipanjang-panjangin biar kita buka bareng sampai sini. Oh iya. Alhamdulillah. Nanti makan kalau buka bareng sama ada. Kita kalau buka bareng sama Pleasure Noise Next mah kayaknya ada red card kan? Udah azan gak sih? Bener? Iya, boleh kita sambil cobain minuman dari Warung Kopi 31. Yes. Yang ini. Bebas mau yang mana ini sama kok semuanya. Betul. Josu. Ini teh apa ya? Masih Josu juga cuma beda varian deh kayaknya. Oh ya, Josu beda varian. Bebas. Mau buka yang mana dulu? Ini beneran udah ada nih. Udah. Josu. Boleh ambil deh. Ambil. Ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka semuanya. Kita buka dulu sama Pleasure Noise. Kita buka dulu. Oke. Jos. Tapi udah ada kan warung Udah. Warung kopi 31. Warung kopi susu 31. Oh, warung kopi susu. Iya, Warung kopi 31. Oh, warung kopi 31. Ini varian kopi susunya. Kopi 31 dari Apakah ada yang mau memimpin doa? ini Oh iya, ini dipimpin dulu doanya. Pimpin doa aja buka puasa. Kita doa buka puasa Allah. Mau yang ini? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku kopi Isi belum makannya langsung kopi. Enggak apa-apa. Oh, memang itu kayaknya nempel ya. Care-nya terhadap orang-orang. Terlihat ya. batal buka puasa heula. Oh gitu cara aja. Masuk kan? Timing cocok. Pak, ini ada pas lembut masuk. Karena
maksudnya teh belum makan. Aman, tapi aman. Langsung kopi kan bisa aja. Tapi aman. Anu lain teh dah nawa gitu. Anu lain teh bisa setetan lain mah. Kasih eta ngomong. Boleh kecil-kecil. Boleh kamu solusi. Alhamdulillah ya. Kita adzan maghrib waktunya berbuka puasa. Yes. Kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanahu wa bika amantu wa ala rizqika abdurku bi rahmatika ya. Amin. Mari berbuka. Hari berbuka puasa. Terima kasih Warkop 31. Saya suka warung kopi 31. Nah, langsung suka langsung Ki. Beres Yang gendong saya teh. Bisa. Bakal free kopi seumur hidup Pak. Weh. Saya suka Josu. Mantap. Segar banget, pas banget buat buka. Iya nggak sih? Betul. Betul, cocok banget, cocok Ini pisan. kan Josu ya. Iya, itu Josu varian Josunya. Banyak kok di sana di Warkop 31 tuh gak cuma minuman ini aja, cuman kita bawanya ini. Ya. Karena takutnya nanti di sini yang jadi Warkop kalau kita bawa semuanya. Gitu. Masya Allah, akhirnya kita bisa buka sama Pleasure Noise karena lain nanti mah kalau buka sama Pleasure Noise ada red card kan. Jadi suatu kebanggaan untuk kita bisa buka bareng sama Pleasure Noise yang sebentar lagi akan terbang ke Malaysia ya. Terbang ke Malaysia. Mohon support dan doanya ya. Yes. Buat Dan kita bawa nama Garut ke sana, Betul. kita bikin Garut Jang Dunia. Doaku cuma satu, semoga semua member Pleasure-nya sehat. Amin. Sehat selalu. Oh ya, Lagi bulan Ramadan. minta doa juga buat teman kita si Abe. Oh iya Ya, betul. dia baru antel godeng kecelakaan. Dia lagi cedera kemarin, lagi terkena musibah. Tapi sekarang lagi recovery. Alhamdulillah udah di rumah, selamat jalan. Minta doanya buat teman-teman ya. Semoga dia bisa kumpul lagi, cepat pulih. Amin. Kita doakan yang lagi sakit di luar sana yang nggak cuma Ya. Abe juga tapi Ya, buat teman-teman semuanya. Margina Sugarmat yang lagi sakit mudah-mudahan cepat diberi kesehatan yang lagi sehat. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan semoga untuk Pleasure Noise juga ya. Sukses selalu. Amin. Sukses. Tapi kan bulan Ramadan kan harus berangkatnya. Ya, Ya. Nah itu berarti rencana nanti berangkat tanggal berapa? besok kita berangkat besok. Oh bisa berangkat Ya. Jadinya besok ya? Ya, Oke. besok. Oke. Besok Berapa hari rencana? Kita 3 sampai 4 hari di sana. 3 sampai 4 hari di sana. Semoga lancar. Iya. Ada 3-4 hari dia mah. Dia mah ikut ke Iran. Oh langsung disimpan di sana. ikut ke Iran gitu. Mau perang. Satgas. Satgas Iran karena Banyak di sini aku belum Alas ya. Lagi bukan jam verifikasi ini langsung verifikasi. Oh pantesan tadi selama kita ngobrol tertahan karena masih puasa ya. Puasa. Yuk. Puasa dikit. Back to basic. Ya besok udah mulai berangkat ke Malaysia dan beberapa hari di sana mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Terakhir mau dirilis juga rencana-rencana kedepannya mudah-mudahan Ya. lancar, sehat selalu untuk semuanya. Buat yang di rumah ya. Terima kasih juga udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sekali Hampir lagi. batal, semoga ramai terus ya. Amin. Tapi ini udah batal sekarang. Udah batal. Ya, jadi kita harus tutup si hampir batal ini karena kita udah batal. Ya. Terima kasih untuk seluruh penonton semua juga. Betul banget. Ya. Insya Allah besok ya. Ya besok. Ya. Malaysia dan akan bawa nama Garut ini. Dan semoga lancar. Amin. Dan jangan lupa juga ditunggu ya coming soon track yang barunya Edmu Garuk versi remixnya ditunggu ya sebentar lagi. Ya. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan semua karya-karya Pleasure Noise yang ada. Ada di kanal YouTube, di platform DSP juga ada. Semuanya ada, langsung aja ya dicari-cari ke sana dan yang mau follow Pleasure Noise juga langsung aja di follow di @pleasure_noise ya. Ya. Pleasure Noise. Terima kasih untuk kasih sayang yang selalu support. Betul. Lalu untuk Warkop Warkop 31. nemenin buka kita tepuk tangan. Oke. Dan jangan lupa juga dari MT Good ya. Yang selalu support juga. Terima kasih. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Sugarman, Margina. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.